ayo sekarang kita bahagiain orang tua gue bareng-bareng dengan cara abang gue nikah dan dengan cara gue lulus. Dari situ gue nggak tidur sama berminggu. Halo penonton, kali ini kita mau interogasi wanita ini nih, sesosok wanita yang tangguh dari suatu jurusan atau kampus kesehatan yang lumayan banyak di request nih, jurusan Lulin. Apa itu? Jadi jurusan lu kan Kesling ya, kesehatan lingkungan. Nah ini lumayan banyak sih permintaan itu di DM, di komen, di PC, di DM gua bahkan tuh banyak yang komen. Tapi gua mau nanya dulu deh, supaya lu kenal dulu deh, nama lu siapa? Oke, nama saya Laini Nurul Fuada, saya dari Lampung. Alumni Poltekkes Tanjung Karang tahun 2019, jurusan kesehatan lingkungan D4. D4 Kesling? Ya, ada kan? D3 dong? Ada D3, ada D4. Dan D4 ini baru aku angkatan ke-4. 4? Iya, tahun 2015 aku masuk, aku angkatan ke-4. Berarti lu masuk yang angkatan pertama belum lulus? Belum. Oke. Jadi masih ada, jadi aku masuk itu belum lulusin sama sekali. Sama sekali? Belum ada lulusin jadi sama bener-bener sekali. perjuangan merintis nih? Ya, dari awal banget, merintis. Lu Kesling berarti? Ya. Lu di Poltekkes, ya kan, Poltekkes Tanjung Karang. Jalur apa masuknya? Jalur tertulis. Tertulis. Jadi dulu waktu gue masuk nih, belum ada tes PMDP untuk jurusan gua, untuk D4. Cuman kalau untuk D3 udah ada. Jadi mau nggak mau harus ikut tes tertulis. Di mana soalnya itu nggak jauh beda sama kita kalau mau masuk SMA. Kan kadang SMA itu, iya. Jadi tuh soalnya itu kebanyakan dari soal SMA, kayak bahasa Indonesia, biologi, kimia, fisika itu hampir sama. Jadi menurut gua kalau emang ada yang mau ikut tes tertulis harus belajar dari soal-soal SMA. Kalau dia IPA, karena kalau IPS dia kurang diminatin. Maksudnya kan ada sih kalau orang mau masuk di Poltekkes itu jurusan IPS sama jurusan IPA. Kan ada kan. Jadi IPS mau masuk entah itu bidan, entah itu Kesling. Nah itu dia nggak diprioritasi. Jadi lebih ke IPA-nya. Oke, berarti gue mau nanya gini, kan banyak soal tes yang soal SMA nih bahkan. Pas berarti jauh nggak sih sama soal SBM? Enggak, lebih susah SBM. Malahan? Malah lebih susah, beberapa kali lipat lebih susah SBM daripada Poltekkes itu. Berarti nggak ada soal kayak TKA yang logika kayak gitu tuh? Ada. Cuma waktu gua masuk, dia cuma kayak 10 soal atau cuma 20 soal. TKP 10 soal, itu 10 soal. Karena soal keseluruhan cuma 100 ya. Soal keseluruhan 100? Bahasa Indonesia 20, TKP 20, TKA 20, Fisika 20. Dan itu soalnya bener-bener mudah, nggak kayak SBMPTN yang ribet itu nggak. Tapi banyak yang gagal? Banyak, apalagi kalau dia IPS tadi, kata gue IPS dia banyak banget yang gagal, banyak banget yang nggak masuk. Itu di Kesling. Dulu angkatan lu masuk berapa ratus orang atau ribu bahkan? Kalau angkatan itu yang masuk ke Poltekkes atau yang milih Kesling? Yang milih Kesling. Dengar-dengar nih ya, nggak tahu bener apa nggak, 1000-an lebih. 1000-an. Yang diterima jadi mahasiswa? Hanya satu angkatan gua 40 orang. 40 biji orang 40 ini. 40 biji. Kalau D3 dia ada 2. Jadi D3 itu ada reguler 1, reguler 2. Mungkin kalau di universitas lain kayak kelas A, kelas B. Nah, itu satu kelas ada 35. Kelas satunya lagi ada 35. Jadi D3 lebih banyak. Kalau gua 35, 40 mentok. Dan untuk tahun ini dia lebih dikurangin. Ya. Dia jadi 30 atau 25 gitu. Per kelas? Per kelas. Gitu. Jadi kayaknya sekarang lebih susah masuknya. Kenapa dulu milih Kesling? Dulu gue pertama kali masuk dokter hewan nggak jebol. Terus gue bingung, kayak mikir gue harus kuliah di mana ini. Jadi pelarian ya? Pelarian sih bukan, karena gue dibimbing oleh kakak gue. Kayak lo mau masuk mana dek, kata dia. Gue orangnya suka kesehatan, cuma jangan yang berbau darah. Jadi nggak kayak bidan sama perawat tuh, bukan menjelekkan jurusannya. Tapi emang lu nggak suka darah? Gue nggak suka, sama kayak gue. Kayak dulu udah kayak ngerti kayak prospek kerjanya kalau bidan sama perawat ini gue bakal kemana, gue udah ngerti. Nah di sini gue kayak Kesling, kayaknya gue masih asing sama nih jurusan. Terus gue gambaran gue teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, hampir sama. Mereka berhubungan walaupun prioritas ke materi atau kerjanya beda. Terus kata bang gue, kalau emang nggak bisa masuk ke teknik, kayak teknik pertama, teknik geodesi segala macam, carilah yang hampir mirip. Cari jurusan yang langka dan jarang diminati, cuman prospek kerja kedepannya itu bagus. Yaudah gue milih casting. Gue cuman dulu kan ada 2 ya,
pilihan pertama, pilihan kedua. Gue cuma pilihan pertama, gue counseling, udah nggak ada lagi. Gue nggak milih analis, gue nggak milih bidan, nggak milih perawat. Counseling aja. Counseling Nggak ada yang lain. Jadi karena udah yakin di situ iya, ya. jadi gue kayak mikir, nih anak gue mau apa tuh namanya, kayak mikir, gue salah jurusan nggak ya anak gue? Ngapain sih anak gitu? gue? Ngapain mak? Anak gue, karena anak-anak teman mak gue tuh kayak milih bidan segala macam kan. Gue milih counseling sendiri dan gue nggak ada pilihan kedua tentang analis gizi tuh gue nggak ada. Kata mak gue, ya udah ikutin jalanin, dah selesai masuk. Ya mudah-mudahan anaknya nggak kesurupan. Iya, anaknya nggak kesurupan. Pandangan gue ya counseling itu aja, udah nggak ada yang lain. Fokus itu aja. Itu pandangan lu dulu kan? Iya. Faktanya lu di counseling kayak mana sebenarnya? Gue kayak orang gila. Karena beda banget sama apa yang gue pikirin. Gue mikirnya kesehatan, lo ngurusin penyakit orang. Gimana caranya lo nyembuhin orang? Berarti kan kita mau nggak mau kita harus berhadapan sama orang itu kan. Misalnya kayak lo sakit tipes lah, gue ngobatin lo. Objeknya cuma lo doang. Ternyata di counseling, objek gue bukan orang sama sekali. Orang tuh hanya misal 100%, 2% atau 3% yang gue ngurusin orang. Yang ngurusin berarti? Lingkungannya. Misal gue DBD lah, nauzubillah, misal gue DBD. Yang lu urusin apanya dari gue? Gue lingkungan, lo gak gue urusin, bodo amat lo DBD lo di rumah sakit, lo terserah. Gue gak peduli sama itu. Yang gue urusin kayak, gue ke rumah, gue kalau dulu itu sistemnya gue kayak kunjungan pasien DBD. Dulu waktu gue kuliahnya, sekarang pun gue kerja juga kayak gitu. Gue datang ke rumah lo, gue lihat, gue mau lihat kamarnya Yopi deh. Gimana? Oh ternyata di kamarnya Yopi banyak loh, kayak apa tuh baju-baju ngegantung. Ini sumber nyamuk buat tinggal. Jadi kan kalau DBD kan Aedes aegypti, dia itu nyamuk aktif di pagi hari kan. Jadi dia lebih sering dong ngegantung-gantung di baju kayak gitu. Nah itu yang gue lihat. Berarti bu, gue ngomong sama lo bu, besok bajunya Yopi ini dihilangin ya, ini sumber penyakitnya. Fix, kamar selesai. Gue ke lingkungan rumah lo. Di depan rumah lo banyak nih kaleng-kaleng apalah, bekas apa, ada ban, ada genangan airnya. Itu sumber penyakit lo. Itu DBD. Gue hilangin tuh, gue singkirin pokoknya, besok harus udah nggak ada. Yang ketiga kamar mandi. Gue ngeliat di bak lo ini sering dikuras nggak sih? Biasanya kan ada kayak jentik nyamuk yang uget-uget. Nah itu sumber penyakitnya. Bu besok dikuras ya? Iya. Gue cuma di situ doang. Habis itu kayak gue bikin laporan, gue ngasih tahu laporan itu ke, misal gue kerja di puskes, nanti baru orang puskes, anaknya sekarang gimana? Itu baru. Tapi kalau gue nggak ngurusin lo nya, terserah lo mau kayak mana, gue nggak ngurusin. Gue ke lingkungan lo doang. Tapi tadi lu sempat bilang bahwa sampai sekarang kerjaan lo kayak gini. Coba deskripsi ini kerjaan lu sekarang. Jadi gue sekarang kerja di puskes. Puskes, alhamdulillah gue langsung dapat kerja waktu gue lulus itu. Gue nggak nyari tapi gue dipanggil, alhamdulillahnya. Gue nggak nyari tapi gue dipanggil itu. Gue baru wisuda selesai 2 hari gue dipanggil. Jadi nganggur 2 hari lah ya. Cuma 2 hari. Gue ikut. Kalau di tempat lo mungkin yudisium, gue tapi tempat gue yudisiumnya terakhiran, jadi gue wisuda dulu baru yudisium, inaugurasi kalau tempat gue. Tempat gue kebalik, yudisium dulu baru wisuda. Ya kalau gue inaugurasi itu, jadi gue selesai inaugurasi itu hari Sabtu, minggunya gue udah berangkat ke puskes, gue masuk Seninnya. Nah itu jadi kerjaan gue sekarang itu ternyata lebih luas dari apa yang gue pelajarin di kampus. Tapi searah kan dari lu? Searah, cuma banget ya? Iya, searah banget. Cuma kayak gue mikir, gila, gue materi gue di kampus aja gue lupa dan sekarang gue harus ngikutin ini kan. Dan itu beda banget, lo lebih ketantang di kenyataan. Salah satu yang paling menantang yang pernah lu tangani? Gue ngurusin namanya ada ODF. Open Defecation Free. Dimana orang nggak boleh buang air besar sembarangan. Ada ya gitu? Ada. Jadi tempat gua itu ada WC cemplung, lo tahu? Itu kerjaan gua di kesehatan lingkungan tuh gua WC cemplung. Jadi gua gua waktu kuliah. Yang tanah galian langsung kan? Iya, gua waktu kuliah nggak ada gua kayak pakaian rapi bersih, nggak ada. Gua pakai sepatu boot, gua pakai baju. Dulu gue namanya baju workshop, jadi kayak baju kerja gitu. Kayak baju PDL gitu lah. Nah iya, pakai baju PDL. Gue bawa jamban, gue ngedesain jamban gimana yang sehat. Lo bayangin. Jadi di puskes sekarang gue pernah kayak nanganin. Jadi setiap desa itu arahan dari dinas kesehatan provinsi. Kalau bisa jangan ada orang yang buang air besar sembarangan. WC cemplung pun boleh, asalkan itu sehat. Gua 5 desa gua jabani. Jadi setiap hari lo ngeliat orang BAB sembarang, lo ngeliat orang, lo ngeliat ini WC kayak gini, lo beneran kayak mikir ini orang bisa ya pup di sini. Gua itu. Gua 5 desa dalam jangka waktu 2 bulan, setelah itu gua stres. Karena gua mikir, gua waktu kuliah gua just bikin jamban. Di waktu kerjaan gua harus ngilangin orang yang punya WC cemplung.
itu bikin gue kayak wow, kayak gini kerjaan. Jadi lu edukasi, lu bikin. Gue edukasi, gue bikin, gue penyuluhan, belum lagi kayak gue apa tuh nanganin orang yang, Bu, dapat bantuan ya? Banyak banget orang di sana. Jadi ya, di sana salah persepsi ya malah. Iya, jadi di sana kalau gue itu kayak, Bu, ada arahan nih dari dinas provinsi, ibu nggak boleh buang air sembarangan lagi karena itu menyebabkan penyakit kan jelas. Iya. Diare segala macam itu sumbernya dari situ. Mau dapat bantuan berapa juta, Bu? Belum lagi yang kayak gitu. Jadi gue ngeliat langsung tuh orang buang air besar sembarangan. Jadi kalau misalnya kepengen ikut lari ke kebun gitu deh. Ada nggak kenal istilah bang? Apa anjir? Lo pop di plastik lo buang. Ke kebun tuh banyak banget. Lo belum tahu. Gue jadi punya teman gue itu juga casling juga. Dia kejeblos di septic tank. Ajay. Jadi tuh kayak gue, yo kerjaan gue kayak gini amat. Lo kalau kerjaan orang lain tuh kayaknya lo bersih, lo nangani nyawa, gue enggak. Oke. Cuman casling itu paling dibutuhin. Bener. Karena kalau lingkungan lo nggak sehat, lo pasti nggak sehat. Bener. Itu tujuannya. Kawan lu sampai kejeblos di septic tank. Jadi, itu ketika lu kerja apa lu kuliah? Itu gue kerja, jadi dia beda puskes. Jadi itu tuh temannya teman gue, cuma gue juga kenal. Dia cutting gue, jadi dia udah pengalaman kan. Oke, di puskes yang berbeda. Puskes berbeda, dia nggak di provinsi sini, dia di provinsi luar. Jadi dia cerita, Dek, lo besok kalau ODF hati-hati ya. Gue punya pengalaman buruk. Apa kak? Kata gue kan. Gue pernah datangin orang yang punya WC cemplung, just papan doang, ya papan, ya udah papan, lobang, bawahnya lo itu dia nginjek papan, dia kejeblos. Jadi dia diangkat tuh penuh. Itu perjuangan kita, kayak gue mikir, ya Allah yang lainnya kayak punya kerjaan yang bersih kayak ini, kenapa gue kayak gini? Gue pertama kali kerja kayak gue mikir gue kayaknya salah jurusan deh, tapi kesini enggak, gue nggak nyesel pilih jurusan casling. Ini yang menarik, lu nggak nyesel milih jurusan ini, be passion lu di sini. Ya. Oke, nice, casling. Bagus banget. Tapi gue mau nanya juga, tapi casling sama kesmas apa bedanya? Nggak ada beda, dia cuman sama-sama mencegah penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Cuma mereka punya prospek kerja sendiri, punya prioritas kerja sendiri. Kalau casling itu kita kata gue tadi ke lingkungan, kayak WC-nya bagus enggak sih orang ini, kayak ke limbahnya, ke air minumannya, ke makanannya, gue tetap ngerjain itu semua. Kalau kesmas lebih ke orangnya, kayak lo nih, lo sakit, gue gimana caranya orang kesmas itu kayak ngasih penyuluhan ke lo, ngasih penyuluhan ke masyarakat, Pak, Bu, Ibu harus begini biar sehat. Ibu harus berperilaku hidup bersih dan sehat agar nggak terkena penyakit. Itu kesmas. Garis besarnya aja ya yang gua kasih tau ya. Kalau casting ke lingkungannya. Itu. Lingkungan. Teknis banget ya berarti ya. Teknis banget. Dia nggak ada yang kayak ngasih obat gitu, nggak ada. Teknik banget tentang lingkungan. Bedanya dengan teknik lingkungan. Sama casting. Teknik lingkungan itu lebih ke kayak ke ini loh, apa tuh namanya, barangnya gitu nggak sih? Kalau teknik lingkungan tuh kayak ke lingkungannya aja, cuma dia nggak ada buat dampak ke kesehatan. Kalau gue masih ada, gitu. Misalnya kalau teknik lingkungan, lo bikin jalan, gimana jalan itu sehat, baik, ya udah itu. Kalau casling, gue bikin jalan, gue bikin bangunan, cuma gimana caranya bangunan itu sehat, ada dampaknya kesehatan untuk gimana, iya, gitu. Sebenarnya mereka juga saling berkaitan sih, cuman kalau gue lebih prospek kerjanya ke situ. Nah, tadi juga lu bilang bahwa pas di kata lu tadi kan tentang casling, faktanya kayak begitu, kerjaan lu kayak gitu dan segala macam, cerita-cerita lu yang tadi agak yang serem juga kan, istilahnya bagi lu dulu. Di WC juga. Nah, gue mau nanya, tapi keunggulan casling ini apa nilai plusnya menurut lu? Kalau di tahun sekarang, kalau menurut gue keunggulannya casling itu masih banyak dicari. Karena ada dengar nih ya, semoga aja benar, untuk kedepannya satu desa itu satu sanitarian. Sanitarian itu sebutan untuk casling yang udah lulus, sanitarian. Jadi kan mau nggak mau semua desa harus punya sanitarian. Sedangkan untuk di Lampung ini hanya ada di Poltekkes. Caslingnya per tahun 40 orang. Ya, satu provinsi dia hanya ada di Poltekkes aja. Sebenarnya di 3 juga ada, di 4 juga ada, cuman ya lebih ke mana duluannya paling diunggulin kan. Terus itu banyak banget dicari orang, terus kerjanya bagi gue tuh menantang banget, kayak lo lebih ke lo keluar dari zona nyaman lo lah, yang nggak kesehatan tentang darah itu gue nggak ada. Terus lo kayak ngebikin kayak diri lo itu kayak apa tuh lebih ketantang.
Lebih kayak lo lebih kayak gue cewek, gue kerjaan kayak gini. Oke. Terus kayak lo lebih kayak mikir kayak, coba lo gue mau bikin kerjaan kayak gini, gue disukain orang nggak ya? Kayak gitu. Itu banyak banget dibutuhin karena kebanyakan sekarang counseling itu dicari bukan dari puskesmas, bukan tentang kesehatan aja. Industri pun butuh counseling. Industri butuh counseling. Perusahaan butuh counseling karena dia safety first. Kesehatan dan keselamatan kerja. Apa yang dibutuhkan seorang sarjana counseling untuk bisa kerja di industri? Sertifikat K3. Itu yang pengen gue dapetin sampai sekarang, gue juga belum punya karena harganya yang wow. Oh, mahal. Pelatihannya dia mahal. Di mana nih biasanya? Ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Pekanbaru. Cuma kalau untuk di Sumatera dia lebih dikirim ke Jawa sih. Kebanyakan ke Bandung. Ya? Dia pelatihan sekitar 12 sampai 15 harian lah. K3 itu apa sih? Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Emang bayarnya berapa sih kok? Kalau untuk mahasiswa zaman gua 5 juta sampai 7 juta. Zaman lu berarti 4 tahun yang lalu ya berarti. Kan gua angkatan 2015. 4 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu udah 5 juta sampai 7 juta. 5 tahun yang lalu. Mahasiswa. Berarti beda harga umum bukan mahasiswa. Beda. Umum bisa nyampe 10. Bisa atau 10. 12 juta, 15 juta. Oke. Dan itu tuh nanti udah masih ada ya K3. Selesai gua K3, ada ahli umum K3. K3 umum. Ada lagi. Di atasnya lagi. Di atasnya lagi, itu lebih mahal lagi. Cuman kalau lo punya sertifikat K3 itu bukan dipermudah sih, maksud gua kalau lo daftar di industri kayak lo dapat nilai plus. Jadi istilahnya lo udah dua langkah di depan, teman lo masih di belakang nih kayak jadi gitu. Sama-sama misal ada orang yang jurusan counseling daftar, satunya punya satunya enggak, ya pasti yang punya yang diambil. Pasti ya yang lebih diprioritasin yang udah masih punya sertifikat K3 karena kan mungkin ilmu dia masih lebih banyak kan karena ikut pelatihan dibandingkan yang belum. Berapa hari sih pelatihannya? 12 sampai 15 hari udah termasuk penginapan. 2 minggu pelatihan. 2 minggu dengan harga segitu udah dapat modul segala macam, dan itu dari pagi sampai malam kita nonstop. Jadi nggak ada waktu buat orang main gitu, nggak ada. Sama aja kayak lo belajar tapi tiap malam. Jadi kayak lo pagi belajar, istilahnya cuma coffee break. Coffee break, lunch, dah selesai, sholat kan, isoma segala macam. Malamnya lo paginya dapat tugas nih, malam lo kerjain, besoknya lo presentasiin. Gue dengar dari teman gue terus nyampe 12 hari, 15 hari itu kayak gitu terus. Dan ada beberapa teman gue yang udah punya sertifikat K3, dia kerja di industri. Dan itu kata dia, gue nggak nyesel. Nggak nyesel ikut makanya itu. Ini yang masih gue cari. Lu mau ngambil itu, nice, mudah-mudahan cepat. Amin. Itu tadi positifnya counseling. Kekurangan counseling, jadi istilahnya gini, misal gue punya saudara atau gue punya adik gitu misal, lu jangan ambil counseling karena kalau lo punya saudara, lo jangan ambil counseling karena counseling itu jorok. Counseling itu jurusan yang kayak dipandang rendah sama orang. Lo ngapain sih ngurusin zaman orang? Lo ngapain sih? Gue sampah belajar yuk. Lo nggak pernah kan kuliah disuruh ngumpulin sampah rumah tangga. Jadi gue dulu ngekos di Haji Mena ya. Pagi jam 6 gue rebutan sama bapak-bapak pembawa sampah. Jadi kayak, Pak, sampahnya lo buat gue. Gue ada praktek pembuatan kompos. Rebutan sampah. Dan yang dicari itu sampah rumah tangga. Jadi kan kalau sampah rumah tangga mereka cuma dikumpulin doang kan. Gue jam 6 pagi sama temen gue itu, gue rebutan sampah sama bapak-bapak tukang sampah. Bapak-bapak anggota kebersihan tuh gue rebutan. Nyampe temen gue ada yang ngikutin mobil sampah ke Bakung. Lo kan Bakung itu kan tempat pembuangan sampah TPA kita kan, tempat pembuangan akhir itu. Kita orang ngejar ke sana naik bawa motor, dia orang naik mobil, gue ngejar cuma demi dapetin sampah agar nilai praktek gue tuh plus. Anjay. Jangan ambil counseling karena itu. Kalau lo orang punya mental yang menyeh ya, gue nggak nyebutin semua menyeh kayak lo nggak jorok sedikit kayak ih apa sih gue nggak suka kayak gini, mending nggak usah. Kalau lo punya mental yang kayak lo pinginnya kuliah yang cantik tiap hari, yang bersih, yang wangi, lo nggak usah masuk counseling. Lo nggak bisa masuk counseling. Gue dulu baju seragam gue warna putih. Lo bayangin gue berangkat Senin warna putih, gue balik kuliah hitam bisa, coklat bisa. Sekarang baju warna putih itu warnanya apa? Udah nggak kebentuk lagi loh. Dan gue bukan cuma sampah, gue kayak dulu itu ada namanya dasar teknik lingkungan. Gue belajar ngerangkai menara air. Tower air. Lo nggak tahu gue bisa motong besi. Bisa gue ya. Jadi gue pakai sepatu boot, kita orang pakai topi proyek itu warna kuning. Gue motong besi. Gue ngangkat besi. Pipa itu yang segede gini gue angkat, gue bikin tower besi.
Gue ngedesain rumah aja gue bisa. Anjir. Oke. Jadi kalau lo orang punya mental yang rendah dan mental yang nggak emang menye-menye dan nggak suka sama jorok atau apapun, mending nggak usah. Cuma kalau lo pengen cari jurusan yang prospek kerjanya masih dibutuhin, ya lo nggak salah pilih kalau lo pilih Kesling. Karena banyak alumni yang udah alhamdulillah udah sukses. Berarti dulu ada ya KKN atau PPL gitu? Ada. Kalau gue dulu, kita orang dulu nyebutnya dinas. Di puskes, di rumah sakit. Berapa lama lu PPL? Dia setiap semester ada. Setiap semester ada? Ada. Dia paling minimal tuh 2 semester lah. Jadi 1 semester 2 semester lo dinas. Full itu gue paling lama itu di puskes 25 hari 1 bulan. Kalau minggunya dihitung 1 bulan gue dinas di puskesmas Susunan Baru. Mana tuh? Di sono lah pokoknya. Imam Bonjol situlah pokoknya. Imam Bonjol, Kemiling situ. Bandar Lampung masih ya? Iya, Bandar Lampung. Terus yang kedua gue dinas di Sukarame. Gue dinas di rumah sakit, gue dinas di industri, pernah gue dinas di toko pabrik roti di Metro. Gue ngapain? Gue cuma lihat lo buang sampah di mana. Udah gitu doang. Berapa lama lu di situ? Setengah bulan, 20 hari. Lu ngikutin aktivitas dari pagi sampai sore? Pagi nyampe sore. Pagi sore gue datang, gue ngeliat, gue bikin laporan, gue ngeliat ipalnya gimana. Dah itu di Metro gue. Terus kalau di rumah sakit gue kena di Adadi, Cokro-Dipo Teluk. Oke, tahu Cokro-Dipo. Itu gue selama 25 hari dan gue pernah kena omel, gue ngulang praktek. Karena gue salah ngambil. Jadi di Kesling juga ada kayak tentang belajar kebisingan. Jadi bisa ruangan ini nih. Ini ruangannya termasuk nggak sehat. Gue bisa lihat nih nggak sehat karena dia sempit dan terlalu banyak barang. Nggak ada ventilasi juga walaupun AC kan. Kalau AC ya wajar lah, dia ada angin buatan kan. Jadi gue waktu di Adadi, gue udah ngerasa capek buat dinas. Gue ngasal, gue ketahuan sama dosen, gue ngulang lagi praktek selama 25 hari. Pernah. Anjay, 25 hari ngulang? 50 hari lo total? 50 hari bulan. Puasa. Jadi gue H-1 mau puasa, gue masuk dinas. Selesai gue H-1 lebaran, gue pokoknya H-1 lebaran gue baru balik. Gue pikir selesai lebaran gue santai dong, tinggal ngerjain laporan. Dan ngulang, jadi gue 2 bulan. Teman gue udah selesai, gue 2 bulan. Karena gue udah kayak ngerasa, gue pengen cepet selesai, gue capek. Itu ujiannya ya? Itu ujiannya. Dan itu tadi cerita terberat gue yang gue ngeliat WC orang, ngikutin mobil sampah ke Bakung pagi-pagi, ada yang jam 4 subuh. Oke. Dan banyak banget ceritanya pokoknya. Nah, mendengar cerita lu yang berwarna-warni ini kan, berwarna-warni, positif, negatif, dan lebih banyak ke yang haru sebenarnya. Haru ya. Nah, skripsi lu gimana? Sulit nggak menurut lu sih tapi? Susah. Ya? Gue dapat pembimbing satu, dia udah rata-rata pembimbing gue S3. Rata-rata S3 pembimbing S3. Dan itu dia tuh yang satu itu kajur lu. Dan gue ngambil judul skripsi itu yang udah sering diambil sama orang. Cuma gue salahnya di situ yo. Jadi tempat gue dulu jangan ngambil skripsi yang udah sering diambil sama kakak tingkat. Udah matang. Karena dosen itu lo tanpa lo ngeliat skripsi dia tahu kesalahan lo di mana. Carilah skripsi yang dosen itu juga masih ada ya kayak gini. Jadi lo sama-sama belajar kan. Gue salahnya di situ. Gue nyampe masuk rumah sakit yo. Kerja skripsi itu. Di opnam lu. Di opnam gue seminggu kena tipes. Karena gue nggak tidur, gue nggak apa, jadi kayak gue mikir, teman-teman gue udah sempro, gue belum. Karena kajar gue kayak, ini apa? Lo pernah nggak sih digituin? Pernah gue. Ini apa? Lo kalau ngambil judul kayak gini, untungnya apa? Ganti lagi gue. Terus gue ngambil tentang jambanisasi. Yakin mau ambil ini? Bingung lagi gue. Terus kata gue terakhir gue ngambil judul tentang hubungan sanitasi dasar. Sama penyakit diare ada hubungan apa enggak, gue taruh, gue bilang saya mau ambil ini, bapak bisa nggak ACC, kata gue, karena gue udah kalau emang nggak bisa di ACC saya mundur, kata gue, karena teman gue udah rata-rata pada sempro ya, gue ngajuin judul aja kayak niat kayak enggak kayak gitu kan, kata dosen gue ya udah, gue selesai di pembimbing ke-1 gue lancar, pembimbing kedua gue tuh kayak gue mikir, gue bakal selesai nggak ya? Mana lagi gue dipotong, gue opnam selama seminggu itu, tambah gue stres. Tapi alhamdulillah selesai. Titik lompat lu di skripsi yang bikin lu semangat apa? Ada omongan, jadi dulu abang gue ngomong kayak gini, kalau kamu kuliah, emang yang paling susah itu masuk
dan keluar. Kalau untuk masalah kamu orang kuliah yang apa tuh kuliah tiap hari belajar materi itu masih gampang. Kata abang gua. Nah pas gua itu mau lulus, abang gua itu ternyata mau nikah. Gue kayak gini, kalau kamu mau lulus, lihatlah abang dulu kuliahnya gimana. Kata abang gua kan, ayo sekarang kita bahagiain orang tua gua bareng-bareng dengan cara abang gua nikah dan dengan cara gua lulus. Dari situ gue nggak tidur sama berminggu. Gue pokoknya harus selesai. Gue pokoknya harus selesai. Alhamdulillah gue dapat nilai A 98. Widih. Skripsi lu. Skripsi gue. Kelar. Enak banget ya. Enak banget. Tapi setelah itu gue juga kayak sama dosen gue kayak pertanggung jawabin skripsi kamu. Katanya. Kalau ada sesuatu yang salah di skripsi kamu, mau nggak mau kamu yang kena. Itu. Kayak gue sekarang kayak kepikiran adik gue nyontek skripsi gue. Kalau gue salah berarti adek gue salah dong. Tapi gue kayak ya udahlah, semoga aja nggak ada salah. Ya udah dulu udah lepas ya. Gue sekarang udah gue tinggal nikmatin kerja. Cuman titik loncat gue yang gue bikin semangat ya itu kata-kata abang gue. Ayo apa bikin bahagia orang tua bareng-bareng. Nice. Bareng-bareng. Nice. Selesai. Oke. Gitu. Gue mau sebagai penutup lo, jadi udah keren nih tadi. Tapi gue mau lu pesan ke yang nonton, gue mau lu pesen ke yang nonton. Gue masih terkesima nih kata-kata abang lu soalnya. Gue mau lu pesen sama yang nonton, apa pesan lu untuk yang mau masuk Kesling? Kalau untuk adik-adik di luar sana yang mau masuk Kesling, pesan gue, kalau emang lo nggak niat dan lo nggak yakin sama potensi apa yang di diri lo, mending nggak usah. Karena Kesling itu kasarnya ngomong dulu kita nyebutnya tekniknya Poltekkes. Iya. Dan pas masuk Kesling jangan pernah dengerin omongan orang di belakang. Yang kayak misalnya lo ngapain sih ambil Kesling jurusan gitu. Lo nggak usah denger itu, yang penting lo buktiin waktu lo kuliah lo seriusin. Karena kalau lulus dan lo nggak tahu apa yang lo pelajarin, lo salah besar dan lo yang rugi. Udah bukan rugi waktu, rugi dana, rugi apa tuh namanya, pokoknya rugi semuanya. Karena kalau lo mau lulus dan lo nggak bisa nerapin ilmu lo nggak bakal dipakai di luar sana. Ya sama aja ya. Pokoknya. Gue mau terakhir juga nih, urgent nih, penting. Kesling inilah tadi kan, yang udah lo jelasin berwarna-warni itu. Tapi tadi udah pesan padahal, tapi gue mau nanya ini kayaknya penting juga nih. Ada nggak sih lulusan Kesling yang dia nggak sesuai dengan jurusannya, kerjanya? Ada. Kemana nih dia? Temen gue ke bank. Temen gue yang baru lulus bareng gue jadi admin all shop. Tapi menurut gue itu bukan karena jurusan, karena potensi kita. Potensi dianya di situ. Berapa persen orang yang di situ? Sekitar 20-30% dari 100% ada yang kayak gitu. Ada. Berarti lu ada sekitar 8-10 orang angkatan lu? Ada. Tapi gue nggak pernah nyalahin jurusan itu, gue nggak pernah, karena di jurusan lain pun ada kan yang nggak sesuai. Pokoknya makanya kata gue, ya itu tadi, lo harus tahu potensi lo. Lo di mana, dan kalau emang udah, misal ada kan yang lo masuk Kesling karena pelarian. Kalau emang udah pelarian, jangan disia-siain. Gue dulu pernah nih ya, gue cerita lagi. Gue semester 2, gue mau ikut SBM, gue tetap mau ngambil dokter hewan. Semester 2. Ya, udah tahun pertama ya. Udah tahun pertama, gue kayak masih galau nih gue kuliah pasti di sini kata gue. Kan walaupun gue udah pernah dapat cerita dari abang gue kayak mikir, gue harus cari potensi gue tetap pengen dokter hewan. Kata gue. Cuma lama-lama kayak gue mikir, oh enggak, gue udah nyaman di sini. Jadi lu nggak SBM lagi ya? Gue nggak SBM di sini, malah gue ngejar beasiswa. Gue dapat beasiswa di Poltekkes. Jadi gue nggak bayar semesteran gue selama 1 tahun. Nice. Berarti pesan terakhir tuh yang keren, lu harus tahu potensi lu. Ya, dan kalau emang lu udah tahu potensi lu, jalanin serius. Dan nih satu lagi, setiap kuliah yang lo inget perjuangan orang tua lo. Dah itu aja. Nice. 3 pokok penting dan ditulis bila perlu di lembar kehidupanmu. Ya. Terima kasih. Next jurusan apa kamu tulis di bawah. Terima kasih. Bye.